Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, ya. Oke, adik-adik sekalian, eee, saya harap kalian tetap semangat, ya, dalam mengikuti perkuliahan untuk hari ini, ya. Oke, hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-8, ya. Jadi kita sudah berada di pertengahan semester untuk mata kuliah Wireless Sensor Network. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang routing dan protokol routing, ya. Oke. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi tentang routing dan protokol routing itu sendiri, kalian perlu mengetahui apa sebenarnya tujuan dalam mempelajari mata kuliah ini, ya. Jadi untuk materi ini yang paling pertama, kalian bisa mampu menerapkan teknik routing pada komunikasi jaringan sensor nirkabel. Yang kedua adalah kalian bisa menentukan routing yang terbaik pada komunikasi jaringan sensor nirkabel. Ya, oke. Jadi dengan mempelajari ini kalian bisa menerapkan dan menentukan teknik routing apa saja yang bisa kalian gunakan dan seperti apa saja routing yang terbaik pada komunikasi jaringan sensor nirkabel. Oke, next. Oke, protokol routing. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama adalah pengertian dari routing protokol itu sendiri, yang kedua adalah tujuan, ketiga adalah klasifikasi, dan keempat adalah proses. Oke, selanjutnya apa itu routing? Ya, jadi sebelum kalian tahu bagaimana proses dan klasifikasi dari routing itu sendiri, kalian harus tahu dulu apa sebenarnya itu routing. Ya, jadi secara umum routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Secara khusus adalah sebuah aksi memindahkan informasi dari node sumber ke node tujuan melalui sebuah jaringan. Jadi bagaimana informasi tersebut dapat kita pindahkan, dapat kita kirim dari node sumber ke node tujuan. Menggunakan apa? Kalian bisa menggunakan perangkat yang disebut dengan router. Ya, jadi perangkat yang digunakan untuk melakukan routing traffic pada jaringan yaitu adalah router. Oke, next. Oke, tujuan protokol routing untuk apa ya? Jadi untuk apa kita menggunakan protokol routing dan routing pada saat kita mengirimkan informasi ya. Yang pertama adalah membutuhkan rute yang lebih pendek. Yang kedua adalah mengurangi implosion dan overlap data. Yang ketiga adalah efisiensi dalam penggunaan energi. Dan keempat adalah informasi data sesuai yang dibutuhkan. Jadi routing adalah mengirimkan informasi ya dari node sumber ke node tujuan. Sama halnya saat ini saya berada di BTP, jika saya ingin ke daerah Sudiang, ada berbagai macam jalan yang bisa saya lalui. Ya, bisa saya lewat jalan protokol atau bisa saya melewati jalur-jalur yang atau jalanan yang istilahnya potong kompas ya. Jadi bagaimana kita mencari rute yang baik dan aman serta selamat ya. Oke, jadi sama halnya dengan sensor ini dalam dalam mengirimkan informasi bagaimana dari node sumber ke node tujuan kita cari rute yang paling pendek itu seperti apa supaya kita dapat mengefisiensikan energi yang ada dalam node sumber kita ya, serta kita mengurangi adanya tumpukan data yang terjadi. Oke. Itu adalah tujuan dari protokol routing. Next. Masalah. Jadi kita menggunakan routing dan protokol routing itu tersebut tidak serta-merta. Jadi sebenarnya
untuk apa? Masalah apa yang kita harus kaji sehingga kita menggunakan routing dan protokol routing. Seperti yang kita ketahui ya, jadi node sensor itu dia punya energi yang terbatas serta pergerakan node-nya ya. Jadi saat memindai informasi, node-node itu bergerak ya, bergerak untuk membaca informasi. Yang ketiga adalah bandwidth yang terbatas. Selanjutnya potensi error yang besar dan serta kanal-kanal yang terbagi dalam saluran komunikasi. Sehingga kita menggunakan protokol ya. Protokol itu adalah sebuah aturan dalam mengirimkan informasi dari node sumber ke node tujuan. Tetapi sebelum kita mengetahui protokol apa yang digunakan dalam routing, sebelumnya kita menggunakan yang namanya protokol konvensional. Tetapi protokol konvensional yang kita gunakan itu memiliki kekurangan, yaitu semua node mengirimkan informasi yang sama ke node tetangga. Jadi semua node-node yang berada dalam satu jalur itu dia mengirimkan tanpa perlu tahu bahwa node-nya itu tanpa perlu tahu bahwa di node tersebut sudah ada data yang baru, ya. Jadi node tersebut hanya mengirimkan asal saja ya, mengirimkan asal saja tanpa perlu tahu apakah dia sudah menerima data atau belum menerima data. Sehingga bisa saja di node tetangganya itu terjadi implosi atau overlap data, banyak data yang ditumpuk ya. Sehingga bisa saja penggunaan energinya itu besar sekali. Ya. Oke, maka dari ini kita mengambil kesimpulan bahwa protokol konvensional yang kita gunakan sebelumnya itu mempunyai banyak kekurangan sehingga bisa kita lengkapi dengan protokol routing yang kita gunakan sekarang, yaitu protokol ada berbagai macam ya. Next. Ini adalah klasifikasi protokol routing. Ya. Dilihat dari struktur dan proses operasi. Oke, dari struktur ini terbagi lagi menjadi struktur secara flat, hierarki, dan location. Dari strukturnya ini terdiri atas protokol spin, protokol direct division, sedangkan hierarki terdiri dari protokol leech, protokol Pegasus, sedangkan untuk struktur location terdiri dari protokol GEAR dan GPSR ya. Jadi yang kita gunakan berbagai macam protokol routing yang bisa kita gunakan tergantung dari fungsi dan strukturnya itu seperti apa. Selain mempelajari dan melihat slide PPT ini, kalian juga bisa belajar melalui link video pembelajaran animasi ini ya. Saya klik dulu. Apa itu protokol routing? Protokol routing adalah suatu aturan dalam mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas. Protokol routing pada routing dinamis digunakan untuk memudahkan pertukaran informasi antar router dan menempatkan rute yang terbaik ke tabel routing serta menghapus rute jika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Oke ya. Jadi dari video animasi pembelajaran ini kita bisa lihat, kalian bisa pelajari sebenarnya routing itu seperti apa, dan protokol routing itu dia terdiri atas berbagai macam klasifikasi. Jadi dengan menonton video pembelajaran ini kalian bisa lebih paham lagi tentang routing dan protokol routing. Oke.
Oke, baik. Next. Klasifikasi protokol routing. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa routing protokol itu terbagi menjadi 3 klasifikasi, ada flight based, hierarchy based, dan location based. Jadi setiap klasifikasi ini punya kriteria masing-masing, ya. Apakah kita bisa menggunakan flight based, hierarchy based, dan location based tergantung dari kriterianya, ya, tergantung dari keadaan yang sedang kita jalani, ya. Oke, next. Proses operasi. Jadi proses operasi ini adalah proses untuk protokol jenis SPIN, ya. Jadi setiap protokol ini dia mempunyai peran yang sama. Jadi saat node ini mengirimkan informasi ke node tetangganya, maka akan dikirimkan pesan ADV, yang berarti bahwa node ini mempunyai pesan yang baru yang akan diinformasikan ke node tetangga. Saat di step 2, node tetangganya ini akan mengirimkan pesan request, yang artinya node tetangga tersebut meminta datanya, dan step 3 data tersebut dikirimkan, ya. Jadi ini proses operasi untuk protokol SPIN. Jadi ada 6 step yang bisa dilalui untuk 6 step yang bisa dilalui dalam komunikasi menggunakan protokol SPIN, ya. Oke, next. Oke, jadi itu tadi penjelasan saya tentang routing dan protokol routing, ya. Kalian bisa mempelajarinya, ya, melalui link PPT tadi dan juga melalui link video pembelajaran tadi. Di sini saya ada tugas 8 nomor, ya. Silakan kalian kerjakan, dan selanjutnya kalian akan kumpulkan di Learning PNUP, ya. Oke. Oke, di sini ada berbagai macam referensi video pembelajaran via online. Jadi ada berbagai macam simulasi. Maaf, sebelumnya di sini ada buku referensi yang bisa kalian pelajari, ya. Setelah itu di sini ada referensi video pembelajaran via online. Jadi untuk routing dan protokol routing kita bisa mempelajarinya dengan sebuah simulasi sederhana. Bisa kalian menggunakan ini. Bisa kalian menggunakan nih, ya. Ini adalah Cisco Packet Tracer, jadi sebuah bentuk simulasi. Sebuah bentuk simulasi yang kalian bisa gunakan apabila ada 4 node sumber. Ada 4 node sumber, ya, 4 node sumber yang akan mengirimkan informasi ke node tujuan, ya. Node ini, jadi node itu kita andaikan sama dengan sebuah komputer atau sebuah PC, ya. Jadi bagaimana PC tersebut mengirimkan informasi ke tetangganya atau ke tujuannya, ya. Oke. Oke, selanjutnya selain menggunakan Cisco Packet Tracer tadi, kalian juga bisa melakukan simulasi menggunakan bahasa Python, ya. Jadi kita bisa mensusun atau mendesain proses komunikasi yang kita gunakan menggunakan bahasa Python. Jadi dari sini kita bisa tentukan berapa node sumber yang kita inginkan, ya, dan yang mana sebagai node tujuan kita. Jadi prosesnya ini kita bisa lihat berapa kecepatannya, kecepatan mengirimkan datanya, ya, dan juga waktu dalam mengirimkan data, ya. Jadi kita bisa melakukan simulasi ini. Kalian bisa download software Cisco Packet Tracer, ada yang berbayar, ada juga yang gratis, ya. Kalian bisa gunakan sebagai bahan pembelajaran kalian. Kalian bisa berkreasi dengan mensimulasikan node-node tersebut atau PC tersebut yang bertindak sebagai node sumber dan bertindak sebagai node tujuan. Oke, ya. Oke, baik. Ya.
Mungkin hari ini sekian dulu penjelasan saya tentang routing dan protokol routing. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas kalian dan juga tetap semangat dalam belajar, terutama belajar wireless sensor network. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami materi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.